2025 baru setengah jalan, tapi drama PHK udah kayak sinetron 100 episode. Dimulai dari startup, pabrik, sampai raksasa teknologi, semuanya kompak ngeluarin satu kata, efisiensi. Tapi sebenarnya apa sih PHK itu? Emang boleh mecat orang seenaknya aja? Yuk kita bedah satu persatu. PHK itu singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Simpelnya, ini momen di mana hubungan antara pekerja dan pengusaha diputus secara resmi. Harus ada prosedur dan alasan yang benar. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PHK itu sah-sah aja, asal alasannya dan prosedurnya benar. Kalau ngomongin PHK, kita nggak bisa pukul rata. Ada 4 jenis PHK berdasarkan siapa yang memutus hubungan kerja dan bagaimana caranya. Yang pertama, PHK demi hukum. PHK ini terjadi secara otomatis karena suatu keadaan tertentu. Jadi, PHK ini terjadi tanpa ada keputusan sepihak dari pekerja atau pengusaha. Contohnya, ketika pekerja meninggal dunia. Yang kedua, kontrak pekerja telah habis dan tidak diperpanjang. Yang ketiga, pekerja pensiun. Yang keempat, perusahaan tutup karena pilot. Nah, ini sistemnya kayak autoran. Jadi, ketika pekerjaannya telah terpenuhi, ya udah status kerjanya selesai dengan sendirinya. Yang kedua, PHK oleh pengadilan. Biasanya PHK ini terjadi ketika hubungan kerja udah nggak sehat, tapi tidak bisa diputus begitu aja. Perlu proses hukum melalui pengadilan hubungan industrial. Biasanya ada 2 skenario umum. Yang pertama, PHK karena kesalahan berat. Yang kedua, PHK karena kesalahan ringan. Yang ketiga, PHK oleh pekerja. Yang keempat, PHK oleh perusahaan. Ini yang sering menjadi headline. Perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya dengan berbagai macam alasan. Nah, ini perlu kita lihat satu persatu alasannya. Yang pertama, efisiensi perusahaan. Biasanya, perusahaan mengalami kerugian sehingga harus melakukan efisiensi. Yang kedua, terjadi pelanggaran berat oleh pekerja. Yang ketiga, perusahaan merger atau rekturisasi. Yang keempat, terjadi force major. Contohnya terjadi bencana alam dan lain-lain. Jadi, meskipun sama-sama di PHK oleh perusahaan, tapi alasannya bisa berbeda-beda dan ini akan juga berpengaruh terhadap hak-hak yang akan diterima oleh pekerja, seperti uang pesangon dan lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian yang paling pedesnya, yaitu kasus PHK yang dilakukan oleh PT Bapintri. Kalian pasti udah pernah dengar sih tentang kasus ini. Tapi ini bukan soal PHK-nya, tapi bagaimana perusahaan memberikan hak-hak terhadap pekerja yang terdampak. Apakah sudah terpenuhi? Mari kita bahas. Lalu apa masalah utama dalam kasus ini? Pertama, tidak ada sosialisasi yang layak. Pekerja diberitahu oleh perusahaan 3 hari sebelum surat dikeluarkan. Tidak ada dialog, tidak ada musyawarah sama sekali. Yang kedua, pesangon yang diberikan perusahaan kepada pekerja itu hanya sebagian. Padahal hal ini sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 bahwa pekerja yang di PHK itu berhak untuk mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Yang ketiga, setelah perusahaan ini melakukan PHK, mereka melakukan rekrutmen dengan posisi yang sama seperti para pekerja sebelumnya yang di PHK. Dalam beberapa kasus pekerja yang telah menggugat perusahaan ini kepada pengadilan, perusahaan mereka beralasan bahwa PHK ini sudah dilakukan sesuai prosedur internal perusahaan mereka. Padahal, dalam proses PHK massal itu kita harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dan itu tidak hanya berpatokan pada prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan saja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gimana caranya biar kejadian seperti PT Bapintri ini tidak terulang kembali? Dan kalau sudah terjadi, bagaimana cara menyelesaikannya secara adil dan lebih manusiawi? Langkah pertama, gunakan proses bipartit, di mana pekerja dan perusahaan melakukan negosiasi selama 30 hari. Apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, maka langkah selanjutnya menggunakan proses tripartit. Oke, kemudian cara yang kedua. Setelah bipartit tadi gagal, kemudian kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tripartit.
pemerintah mulai dilibatkan. Nanti dalam proses tripartit tidak menggunakan mediasi, tetapi menggunakan metode konsiliasi. Salah satu pihak akan mengajukan konsiliator kepada Disnaker, kemudian Disnaker akan menunjuk konsiliator yang akan memfasilitasi proses negosiasi. Konsiliator akan memberikan arahan secara tertulis. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka permasalahan selesai. Namun apabila kedua belah pihak tidak sepakat, maka proses selanjutnya adalah menggunakan jalur litigasi, yaitu menggugat ke pengadilan hubungan industrial.